Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas apa manfaat atau apa perubahan yang bisa diberikan ketika kita menambahkan minyak goreng. Ya memang penulis sering ngomong bahwa nambah minyak goreng itu tergantung dari olinya. Namun ada yang menanyakan bagaimana kalau membandingkan macam-macam oli tapi pakai campuran minyak goreng 50%. Jadi oli oli tertentu bercampuri minyak goreng, olinya ganti-ganti gitu, terus dibandingkan. Wah, kalau begitu itu rasanya sulit untuk membedakan oli, karena banyak dari sifat oli itu yang diperbaiki oleh minyak goreng. Jadi yang paling ketahuan itu adalah dari sifat pelicinnya. Tentu licin itu macam-macam. Licin ada yang dari uji tes ini gitu ya. Jadi ada tes uji Timken ya. Barusan ada yang ngomong kalau membedakan olinya bagus atau enggak, tinggal pakai alat uji gesek ya. Jadi katanya kalau ingin tahu olinya bagus atau enggak, tinggal buat sendiri alat uji gesek. Masalahnya yang diuji dari alat uji gesek ini bukan kemampuan olinya, bukan kemampuan cairan bahan dasar olinya. Yang diuji adalah tambahan aditifnya. Yang diuji adalah aditifnya oli, terutama aditif extreme pressure. Ada namanya aditif extreme pressure, itu nggak selalu kepake. Aditif extreme pressure itu kepakainya waktu oli sudah tidak bisa melindungi, dan itu pun kerjasama dengan aditif yang seminya, yaitu ZDDP atau boron. ZDDP atau boron ini kerjanya ketika aditif olinya itu tidak mampu melapisi lagi karena kalah, itu dari bahan olinya sudah nggak mampu, baru ZDDP kerja. Kalau sampai parah banget, sampai gesekannya parah itu ya, baru aditif molinya ini bekerja. Dan tapi ini butuh tekanan dan gesekan yang kuat ya. Kalau nggak kuat nggak akan kerja. Sebagai bukti ya bahwa aditif itu jarang kepake ya, lihat saja konsentrasinya. Konsentrasi aditif tersebut berapa? Kalau kita lihat hasil uji oli, ingat ya, 1% itu 10.000 ppm. Tapi aditif itu berapa satuannya? Ratusan. Jadi aditif moli 300 itu sudah dianggap tinggi. 300 ppm, 500 ppm. Enggak ada yang sampai 1000 kayaknya. Karena memang tugas aditif itu ya membantu, tapi bukan yang utama. Karena kalau dijadikan yang utama ya cepat habis lah. Karena
aditifnya kepakai terus. Aditif itu sifatnya hilang kalau aditif EP dan aditif ZDDP atau boron itu. Sifatnya kalau kepakai berubah jadi zat lain, terus ya butuh diperbaharui. Jadi ada misalnya pemakaian oli yang jangka sangat panjang gitu ya, ada rekomendasi untuk nambah aditif ZDDP seperti itu. Jadi kemampuan pelicin yang penulis maksud adalah yang kemampuan bahan olinya melapisi. Yang paling jelas ya kalau di RPM rendah, suara mesin halus atau enggak, itu. Jadi aditif oli itu ya kerjanya harusnya sebagai penambah saja, bukan yang utama. Nah, kalau pakai alat ya, alat uji gesek, nah yang diuji itu ya aditif tambahan ini, aditif yang harusnya hanya waktu kepepet toh. Oleh karena itu oli-oli yang selama ini dikenal baik untuk motor, untuk kendaraan, itu nggak bagus hasil ujinya. Karena alat uji seperti itu tidak bisa menguji kemampuan pelapisan cairan olinya. Kemampuan pelapisan cairan olinya itu modelnya kayak ya sering penulis ceritakan kayak kalau mobil atau motor lewat jalan tergenang air, makin kencang gerakan makin kencang laju kendaraannya, makin tinggi kemungkinan merosot atau terpeleset di genangan air tersebut. Terus kayak gitu. Nah, sementara uji itu enggak. Uji kayak gitu enggak. Uji kayak gitu modelnya ya apa? Tekanan sama apa jenenge? Ya tekanan tok, soalnya kecepatan perputaran alatnya sendiri enggak dirubah. Nah, gitu tok. Berapa RPM itu? Pelan. Soalnya kalau terlalu tinggi kan nyiprat ya kan nggak mungkin. Ya, paling pelan. Gitu tok. Tekanan yang sangat berpengaruh. Di alat uji itu biasanya diadu berapa kilo lawan berapa kilo. Dan karena aditif EP-nya di banyak oli sedikit, biasanya ya kalah ya. Ya karena memang di dunia nyata nggak sampai separah itu kejadiannya. Tekanan sampai 5 kg ya terpusat di satu titik. Nggak ada di bagian motor yang dibegitukan. Dinoken as, ya nggak juga. Apa di alat uji seperti itu bisa menunjukkan bedanya kekentalan? Nih, oli kekentalan gini bisa misalnya 10 kilo, yang kekentalan gini bisa 15 kilo, kan nggak bisa itu. Ya karena memang alat ujinya bukan untuk uji kemampuan bahan dasar olinya. Jadi kalau misalnya ya bandingkan Fastron sama-sama Fastron Tenno, ini yang 15W50 terbukti bisa lebih kuat lapisan olinya.
kan apa dalam kenyataan seperti itu ya. Apa alat itu juga bisa menunjukkan hal itu? Enggak. Jadi kalau minyak goreng diuji pakai alat seperti itu ya gagal lah, karena minyak goreng itu kan nggak ada aditif EP-nya. Yang ya wis pokoknya licinya kayak gitu. Licinya itu terutama di RPM rendah ya. Jadi minyak goreng itu bikin makin licin, tapi nggak semua merek ya. Terus minyak goreng itu apa? Menambah share stability. Tapi ya kalau yang nambah share stability ini tergantung konsentrasi juga. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika oli itu makin licin, maka dia makin kuat film strength-nya. Kalau makin kuat film strength-nya, dia makin jarang robek, makin jarang kalah ya. Nah, karena makin jarang kalah, kemampuan olinya sendiri jarang dipotong-potong. Jadi yang bikin oli kekentalannya berkurang cepat itu kan karena oli itu dipotong-potong oleh gencetan mesin ya. Jadi mesin itu rapat, kalau pas pas ada gesekan ada permukaan beradu satu sama lain, kalau dia nggak kuat robek kan, kepotong loh molekulnya. Kalau dia kuat nggak kepotong, makanya itu olinya bisa nambah share stability-nya. Jadi itu, tapi ya tetap tergantung dari rasionya. Kalau 5% jangan, nggak mungkin beda dikit lah. Kalau 10% makin baik. Kalau 50% wis sangat baik ya. Nah, ini penulis ya, contohnya ini barusan pakai minyak goreng ya, nggak banyak sih, mungkin 50 ml mungkin ya, nggak sampai 100 atau ya antara 50 sampai 100 lah ya. Jadi kapasitas oli di mesin ini sekarang mungkin ya sekitar 1,1 ya. Biasanya pakai valve ini kan kalau habis digeber-geber gitu dalam keadaan gini suara wis cak sak 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 sak. Sekarang nggak ada lagi suara seperti itu. Ya dikit tapi pengaruh ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya lihat aja lah contohnya, kalau dari pabrik-pabrik buat oli itu kan rasio oli esternya itu biasanya kurang dari 5%. Kurang dari 5% tapi bisa membuat oli makin licin. Ya seperti itulah, nggak perlu banyak-banyak emang. Sampai mana tadi? Lupa. Wes, lanjut sifat selanjutnya aja. Jadi yang pertama itu membantu daya licin, yang kedua meningkatkan film strength, karena share stability lebih bagus, film strength lebih bagus. Nambah minyak goreng ini juga bikin oli lebih awet. Oli lebih awet. Ya penulis jarang mengalami yang olinya nggak awet ya. Yang bikin nggak awet karena ya oli aslinya sendiri.
Kalau misalnya oli cuma bisa tahan berapa kilometer gitu ya, tambah minyak goreng itu tambah kira-kira 10%. Tapi ya itu harus dicoba sendiri. Ini penulis ngomong dalam rasio kecil aja ya, 5% sampai 10%, itu sudah banyak membantu. Kalau tambah sampai 50% mungkin ya sampai 2 kali lipat mungkin ya umurnya, tergantung dari olinya. Sifat lain yang ditambahkan pada minyak goreng itu adalah kemampuan pelarutan. Nah ini sudah beberapa kali penulis alami ya. Terakhir ngalami waktu AmSoil Signature gitu ya. Jadi oli AmSoil Signature itu kan banyak ya yang ngomong ya, 10.000 km makin bening padahal dipakai di motor itu. Jadi 10.000 km masih bening. Mungkin kalau yang merasa oli itu makin bening makin bagus, pasti memuji nih, wah hebat itu olinya, berarti olinya ini daya antioksidasinya bagus. Tapi setelah penulis nyoba sendiri ya, wah kecewa ya. Motor penulis ini kena fuel dilution, oli itu pada rusak semua di 1000 km. Nah, bahkan ada yang lebih cepat. Jadi kayak ya yang kemarin Delta lu berapa kilometer kemarin? Lupa. Ini kayak yang oli Valvoline aja 300 km waktu berangkat sih masih halus, tapi sudah digeber terasa kurang layak ya. Nah, AmSoil bisa sampai 1000 km olinya masih bening. Ya kita abaikan soal fuel dilutionnya dulu lah. Fuel dilution bikin oli hijau, tapi ya warna oli itu loh, selain dari hijau nggak ada warna lain, nggak ada warna coklat. Kemampuannya melarutkan itu jelek, sehingga oli itu tetap kental, tetap jernih ya, maaf. Ketahuan bahwa oli pelarutnya jelek itu karena penulis curiga kok suara mesin sudah kasar sekali, mulai dari baru loh ya, suara mesin kasar, RPM rendah ya. Jadi kalau dipakai itu ya RPM rendah terus, jalan maksimalnya 40 atau 50 gitu, pakai kalem-kalem, nggak halus mesinnya, kasar terus. Baru kalau digeber apalagi jalan 100 berapa gitu, baru halus. Jadi halusnya itu gara-gara aditif ya, bukan gara-gara bahan oli. Penulis curiga kenapa? Soalnya kalau oli yang daya licinnya kurang itu biasanya ada unsur licinnya juga kurang. Ngomong kok kacau. Oli yang bikin suara mesin kasar biasanya pelarutnya juga kurang. Itu yang ngomong akademisi ya, dari Noria ada, dari machinerylubrication.com, terus dari majalah ya Lubmak kalau nggak salah ya. Jadi majalah khusus pelumas, industri pelumas. Jelaskan soal itu, bahwa oli yang full sintetis itu kelemahannya adalah solvensinya, daya larutnya kurang, terus kalah licin, film strength-nya kurang. Itu makanya penulis curiga, terus penulis kasih minyak goreng langsung oli itu jadi ada gelapnya ya. Dan tentu RPM rendahnya makin halus juga.
Jadi kalau oli tetap bening itu ya harus curiga juga kalau sampai berlebihan ya. Apalagi diiringi dengan suara RPM rendah kasar. Nah, itu kita harus curiga. Jangan-jangan olinya ini yang solvensinya yang parah. Untuk bisa membersihkan kotoran, nggak cuma butuh aditif tok, nggak bisa. Nanti mungkin dibahas terpisah ya. Yang oh kalau kalsiumnya banyak pasti bisa membersihkan. Ya nggak juga ya. Tujuannya kalsium itu apa sih? Mecah sludge, ya kerak-kerak gitu. Tapi itu harus diiringi dengan daya larut oli yang bagus, karena tujuannya dipecah itu adalah biar larut ke olinya. Kalau olinya nggak punya daya pelarut, ya tetap aja masih kalsiumnya banyak, magnesiumnya banyak, nggak akan kebawa oleh olinya. Tetap daya larut oli itu penting. Oh, dia penulis nggak nyangka juga Amsoil itu seperti itu ya, nggak nyangka lah. Terus berikutnya apalagi tadi, wah lupa wis. Sebenarnya ada satu lagi ya keunggulan minyak goreng, apa yang ditambahkan minyak goreng ke oli mesin itu apa ya, aduh lupa. Yang jelas ya minyak goreng itu memberi beberapa keuntungan ya. Ada kerugiannya, seperti misalnya biasanya minyak goreng itu encer. Begitu ditambahin minyak goreng, olinya jadi encer. Ya sifat oli encer tahu sendirilah, oli encer ya. Walau licin tetap ada kelemahannya ya. Kelemahannya misalnya ya gemeledukan mesin makin keras, suara ter itulah di mesin makin keras. Terus kalau soal apa jenenge, meningkatnya titik tuangnya ya, penulis nggak pernah merasakan ya, karena penulis kebetulan hidupnya di daerah ya sekitar dekat-dekat pantai gini. Malam hari aja 30 derajat normal itu ya. Panas ya. Panas malam hari itu. Daerah sekitar sini ya segitu malam hari, nggak kayak Jepang ya. Siang loh sampai 25 derajat, itu suhu paling panas sepanjang tahun ya. Makanya penulis kalau soal rekomendasi kekentalan merasa ya sing gawe rekomendasi ngawur ya. Masa disamakan Jepang standarnya? Harusnya ya kalau misalnya di Indonesia 10W30, yang di Jepang itu ya harusnya jauh lebih encer lagi untuk motor 0W20 kayak. Tapi nyatanya apa? Indonesia sama persis kayak Jepang. Tak masuk akal itu. Karena yang namanya kekentalan harusnya disesuaikan suhu. Kayak contohnya mobil Honda di luar negeri, rekomendasi waktu musim salju apa? 0W20. Nah di Indonesia ini rekomendasi apa untuk mobil Honda? Ya sama 0W20. Kok gendeng ya? Nggak tahu lah itu. Ya soal kelemahan penulis enggak merasakan. Yang katanya minyak goreng oksidasinya parah. Masalahnya oli-oli yang penulis pakai sekarang rusak sebelum teroksidasi. Rusaknya oleh kocokan-kocokan RPM. Apalagi di motor NMAX ini yang kena fuel dilution. Entah fuel dilutionnya sembuh atau enggak ya. Yang jelas dari pengalaman penulis nyoba lebih dari 25 merek oli ya, pakai minyak goreng itu
jauh bermanfaat. Dan malah sekarang ini penulis sering pakai minyak goreng sebagai apa ya, sebagai tambal sulamnya lah, untuk memperbaiki sifat oli yang jelek. Jadi kayak sekarang ini apa, kan suara mesin jadi kasar kalau habis dipakai geber-geber. Penulis kasih pakai delta loop sebelumnya juga gitu, sudah mulai kasar, kasih lah terpaksa. Amsoil signature juga gitu. Ya sayangnya ya, minyak apa, oli mesin sekarang ya kok beda dengan dulu gitu loh, sudah nggak licin lagi ya. Ini mungkin gara-gara PSN. Ya wis lah, gitu aja ya intinya. Kalau sampai sekarang ada yang masih menghujat, wah pakai minyak goreng, goreng mesin kok apa jadi keluar tempenya, keluar ikan, ya sembuh lah wis. Nyatanya penulisnya Pak 25 merek oli itu ada yang nggak puas, apalagi oli-oli yang keluaran sekarang ini. Merek Amsoil pun jelek ya. Nanti penulis kalau ada kesempatannya Pak oli mobil sekarang ini, oli mobil maksudnya Exxon mobil ya, penulis sekarang ini udah beli oli PTT yang level rendah, tapi ya bukan yang apa Superbike racing, tapi ya cuma Challenger tok. Challenger berapa? 15W50. Terus oli Redline nulis beli yang 5W50. Terus barusan beli Prima XP, terus beli Valvoline lagi. Yang belum kebeli oli Gulf ya. Maaf belum beli, tapi rasanya Gulf itu pabriknya sama ya, Total juga. Gulf itu produknya Total. Ya wes lah, gitu aja dulu ya. Nanti lihatlah ini Valvoline tahan berapa kilometer. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.